Shalom, jumpa lagi dengan saya Ambu Anissa. Kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS dari mata kuliah fonologi. Nomor 1, 25 alat ucap manusia. Yang pertama ada paru-paru, kedua batang tenggorokan, ketiga pangkal tenggorokan, keempat pita suara, kelima krikoid, keenam tiroid, ketujuh aritenoid, kedelapan dinding rongga kerongkongan, 9 epiglotis, 10 akar lidah, 11 pangkal lidah, 12 tengah lidah, 13 daun lidah, 14 ujung lidah, 15 anak tekak, 16 langit-langit lunak, 17 langit-langit keras, 18 gusi lengkung kaki gigi, 19 gigi atas, 20 gigi bawah, 21 bibir atas, 22 bibir bawah, 23 mulut, 24 rongga mulut, dan 25 rongga hidung. Yang kedua, klasifikasi unsur pembentuk bunyi vokal. 1. Pembentukan vokal dari tinggi rendahnya lidah. Bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila ruang bawah merapat ke rahang atas, contohnya huruf I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, contohnya huruf E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan sejauh-jauhnya, contohnya huruf A. Yang kedua, pembentukan vokal berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti huruf I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya huruf A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, contohnya huruf U dan O. Yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir. Bagian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, yaitu huruf U, O, dan A. Yang kedua, vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, seperti huruf I dan E. Soal yang ketiga, jelaskan beberapa konsonan. Konsonan yang pertama, konsonan hambatan letup. Konsonan ini adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian, hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Jadi, strukturnya yang rapat, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Struktur yang rapat pertama disebut hambatan, sedangkan struktur pelepasan yang kedua disebut letupan. Konsonan yang kedua ialah konsonan nasal. Konsonan ini dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga mulut. Jadi strukturnya rapat. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan, sehingga keluar melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan geseran atau frikatif. Konsonan ini adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dengan paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dan keluar bergeser. Strukturnya tidak dapat seperti konsonan letup, tetapi renggang. 4. Konsonan getar atau geletar. Konsonan ini dibentuk
dengan menghambat jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Konsonan yang kelima adalah konsonan paduan. Konsonan ini adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan artikulasi pasifnya gusi belakang. 6. Konsonan sentuhan. Konsonan ini adalah konsonan yang pembentukannya hampir sama dengan getar, tetapi proses bergetar itu hanya terjadi satu kali. Penghalang udara terjadi menyentuhkan artikulator aktif pada artikulator pasif satu kali. 7. Konsonan sentuhan kuat. Konsonan ini adalah konsonan yang pembentukannya sama dengan konsonan sentuhan. Perbedaannya, konsonan sentuhan kuat sebelum artikulator aktif disentuhkan pada artikulator pasif disertai dengan ancang-ancang lebih dahulu sehingga proses sentuhannya lebih lanjut. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa muncul akibat proses asimilasi, sedangkan pengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau disebut juga dengan koartikulasi. Nomor 5, jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Jadi menurut saya pengaruh bunyi bahasa karena distribusi pada kata yakni di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata dapat berupa aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Nomor 6, identifikasilah pengertian dari transkripsi dan transliterasi bunyi. Yang pertama, transkripsi bunyi. Ini adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi dibedakan menjadi transkripsi fonetis, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi. Kedua, transkripsi fonemis, yaitu penulisan pengubahan menurut fonem. Ketiga, transkripsi morfemis, yaitu penulisan pengubahan menurut morfem. Yang keempat, transkripsi ortografis, yaitu penulisan yang pengubahannya menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Yang kedua, transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem, bisa berupa tekanan, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan mempengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Dan karena bukan bunyi sejati itulah maka diberi nama unsur suprasegmental. Jadi menurut saya unsur suprasegmental itu sendiri adalah hubungan dengan
segmen ujar atau bunyi yang disebut fonem yang tidak dapat dibentuk kata namun dapat membedakan makna. Nomor 8, definisikanlah pengertian dari identitas sifat khas suatu fonem, spesialisasi beban fungsional fonem, alternasi alfonemis, dan penafsiran fonem. Yang pertama, identitas khas suatu fonem merupakan dasar bukti fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Yang kedua, spesialisasi beban fungsional fonem merupakan hal yang mengacu pada pentingnya ciri-ciri tertentu dalam membuat perbedaan suatu bahasa, atau dengan kata lain, beban fungsional yang tinggi akan menyulitkan untuk menebak fonem yang tidak dikenal karena derau atau kelalaian. Yang ketiga, alternasi alfonemis merupakan variasi bebas menyangkut adanya lebih dari satu bentuk kata untuk kata-kata tertentu menyangkut jenis fonemisnya. 4. Penafsiran fonem adalah akibat-akibat dari fonem tersebut. 9. Pengertian premis dan hipotesis kerja suatu fonem. 1. Premis. Premis ini merupakan bunyi bahasa yang cenderung membentuk pola simetri dan juga cenderung saling mempengaruhi dalam lingkungannya. 2. Hipotesis kerja suatu fonem, yaitu bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dimasukkan ke dalam fonem yang berbeda. Bila dalam lingkungan kontras minimal, dan juga bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dianggap fonem yang sama apabila bunyi-bunyi itu terdapat dalam lingkungan yang komplementer. Yang ke-10, sebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. Yang pertama, oposisi bilateral. Kedua, oposisi multilateral. Ketiga, oposisi proposisi. Dan keempat, oposisi terpencil. Demikian pemaparan jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Shalom.